Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, kali ini dengan materi transformasi geometri. Nah, pada materi transformasi geometri ini, sebagaimana yang sudah kalian coba pelajari, yang sudah coba kalian buatkan materinya, dan kalian sudah tahu bahwa untuk transformasi geometri itu terbagi atas 4 submateri, yaitu yang pertama translasi atau pergeseran. Jadi kita akan membahas seperti apa itu translasi ya. Oke, baik. Jadi kita mulai dengan pengertian dari translasi. Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan semua titik pada suatu bidang dengan jarak atau besar dan arah yang sama. Ini contoh dari sebuah bangun segitiga yang ditranslasi ya. Oke, menghasilkan bayangan. Lanjutkan. Jadi sekarang kita lihat sifat-sifat dari translasi. Jadi sifat yang pertama, pada translasi itu dikenal ada istilah vektor translasi yang ditulis dalam bentuk T, A, B, atau biasa juga AB-nya ditulis A di atas, B-nya di bawah. Nah, A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, maka dia bergeser ke kanan, dan sebaliknya jika negatif, dia akan bergeser ke kiri. Kemudian B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, maka dia akan bergeser ke atas, dan sebaliknya jika negatif, dia akan bergeser ke bawah. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra untuk pemahaman tentang translasi ya. Kita lihat sama-sama ini. Akan tunggu beberapa detik. Aplikasi GeoGebra ini masih sementara proses. Jadi ini ya. Jadi untuk translasi atau pergeseran ini, kalau kita lihat, kita mulai dari bangun segitiga. Jadi bangun segitiga ini, bangun segitiganya bernama segitiga ABC dengan koordinat A itu 2,1, kemudian B itu 1, negatif 1, dan C itu 6,0. Ini kita bisa geser-geser. Ini keunggulan kalau kita menggunakan aplikasi GeoGebra ya, itu otomatis ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita geser-geser di sini. Kemudian kita akan lihat translasinya. Nah, di sini ditranslasikan terhadap negatif 3, negatif 3 ini, terhadap titik negatif 3, negatif 3. Ini juga bisa kita rubah. Misalkan kita rubah ke sini. Ya. Ini dia secara otomatis dia akan berubah. Nah, geser sedikit. Sekarang kita akan lihat bagaimana hasil bayangan hasil dari translasi ini. Jadi segitiga ABC ini kita translasikan terhadap negatif 4,2 vektornya. Kemudian kita akan lihat hasil bayangannya. Nah, ini dia. Bayangannya untuk titik A yang tadinya 2,2 itu bayangannya adalah A aksen negatif 2,4 ya. Ini bisa kita geser juga, mungkin ini coba ini kita geser, ini mungkin ke sini, ini seperti ini ya, dia otomatis akan berubah. Nah, dari perubahan 2,0 menjadi negatif 2,2, kemudian titik B 3, negatif 4 menjadi B aksen negatif 1,2, dan C 6,0 menjadi C aksen 2,2, maka kita dapat simpulkan bahwa translasi AB memindahkan setiap titik P X, Y menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. AB ini yang ini ya, yang di atasnya A, kemudian ini berarti A nya negatif 4,
B-nya 2. Oke, jadi ini rumus pertama untuk translasi yang kita dapatkan dari penggunaan aplikasi GeoGebra. Baik, kita simpan ini. Setelah ini kita akan lihat bagaimana di untuk rumusnya ya. Sekarang kita akan lanjutkan. Nih, jadi ini rumusnya. Ini rumus yang kita peroleh tadi. Translasi AB memindahkan setiap titik P X, Y ke P aksen X tambah A, Y tambah B. Itu untuk rumus umum translasi. Ini ada satu rumus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bangun berikut, ke transformasi berikut ya. Transformasi yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Kita akan lihat lagi bagaimana refleksi ini. Jadi kita mulai dengan pengertian. Jadi refleksi merupakan transformasi geometri berupa pemindahan semua titik pada bidang geometri ke arah sebuah garis atau cermin dengan jarak yang sama dengan 2 kali jarak titik ke cermin. Jadi gini, ibarat kita bercermin ya, ini pasti dia tidak merubah bentuk, kemudian dia akan memantul sesuai dengan jarak dari dimana kita berdiri terhadap cermin. Itu juga yang besarnya juga akan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sifat-sifat dari refleksi. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya kan? Biasa kalau kita, pernah kalian bercermin kemudian tiba-tiba yang dipantulkan oleh cermin adalah bayangan orang lain, kan tidak mungkin ya. Dan pasti ketika kita bercermin, bayangan yang akan dipantulkan oleh cermin adalah bayangan kita sendiri. Kemudian yang kedua, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Jadi jaraknya kalau misalkan kita berdiri 1 meter ke jaraknya ke cermin, maka bayangan yang akan dibentuk juga dia akan sama. Kemudian bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Jadi kalau misalkan kita berdiri, tangan kanan kita yang kita angkat itu di hasil pantulan cermin itu kelihatan seperti tangan kiri, padahal memang itu adalah tangan kanan kita ya. Jadi dia berhadapan langsung dengan bangun aslinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kita akan lihat bagaimana aplikasi GeoGebra untuk refleksi. Kalau tadi untuk translasi, ini sekarang kita akan lihat. Oke, kita tunggu sejenak. Jadi ini ya. Jadi refleksi atau pencerminan itu untuk SMP itu ada 6 yang diperkenalkan, yaitu yang pertama refleksi terhadap sumbu X, kemudian ada refleksi terhadap sumbu Y, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian ada refleksi terhadap titik asal 0,0 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Nah, kita akan mulai dari yang pertama ya. Ini diketahui ada sebuah segitiga ABC. Ini koordinat yang ada di sini disesuaikan dengan bangun segitiga yang di sini ya. Kalau kita geser ini ya otomatis juga akan berubah. Sekarang kita akan lihat yang pertama refleksi terhadap sumbu X. Ini. Nah, kalau terhadap sumbu X berarti ini garis X ini menjadi cerminnya ya. Jadi kalau misalkan kita sorong lagi gambarnya, segitiganya kita sorong ya ini. Kemudian ini sumbu X sebagai cerminnya, maka hasil bayangan dari segitiga ABC ini menjadi seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen. Jadi titik A yang tadinya koordinatnya 1,2 itu menjadi A aksen 1, negatif 2. Kemudian
titik B yang 5,5 itu berubah menjadi B aksen 5, negatif 5. Kemudian titik C 4,1 menjadi C aksen 4, negatif 1. Nah, apa kira-kira yang bisa kalian simpulkan di sini? Oke, X-nya tidak berubah ya. Yang berubah adalah Y. Berubah tanda. Kalau tadinya positif 2, ya menjadi negatif 2. Coba sekarang kita coba satu yang negatif. Kita akan lihat. Oke. Nah, sekarang kalau ini X-nya negatif, di sini tetap negatif. Bagaimana kalau misalkan ini negatif? Oke. Ini yang tadinya negatif 2, di sini berubah menjadi positif 2. Berarti kesimpulannya bisa kita ambil adalah A, X, Y itu direfleksikan terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya sebagai cermin, itu menghasilkan bayangan A aksen X, negatif Y. Jadi X-nya tidak berubah, yang berubah adalah Y-nya. Yaitu berubah tanda ya. Yang negatif menjadi positif, positif menjadi negatif. Oke, sekarang untuk refleksi terhadap sumbu X. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y berarti sumbu Y ini yang menjadi cerminnya. Ini kita lihat, ini cerminnya warna merah. Ini kita geser ke sini supaya lebih mudah melihatnya. Kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Jadi ini sumbu Y sebagai cermin. Kita lihat bagaimana hasil bayangan atau bayangan hasil refleksinya. Oke, jadi ini ya, karena dicerminkan terhadap ini, jadi jaraknya sama ya. Jarak titik A ke cermin itu sama dengan jarak titik A aksen ke cermin. Demikian juga untuk titik B, B1, B aksen, kemudian C dengan C aksen. Oke, jadi kesimpulannya adalah A, X, Y itu menghasilkan bayangan negatif X, Y. Jadi kebalikan dari yang tadi ya. Kalau direfleksi terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang berubah tanda, Y-nya tetap. Baik, sudah ada dua rumus ya. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kita lihat yang dimaksud dengan garis Y sama dengan X ini seperti apa. Lihat sama-sama. Jadi ini garis Y sama dengan X artinya dia akan memotong titik pusat dari koordinat kartesius ini ya, memotong titik 0,0. Itu untuk garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat bagaimana segitiga ABC ini ketika direfleksikan terhadap garis yang berwarna merah ini. Jadi ini cerminnya. Lihat. Oke, misalkan di sini B-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Bayangannya seperti ini. Yang hijau ini adalah segitiga aslinya, kemudian yang warna ungu ini, yang pastel ini adalah hasil pencerminannya atau hasil refleksinya. Coba kita geser titik A-nya ke sini mungkin. Oke. Jadi ini hasil bayangannya. Karena ini cerminnya, kita lihat jarak antara titik ke cermin sama ya dengan hasil bayangannya ke cermin. Jadi yang 7,1 menjadi 1,7. Yang 6,4 menjadi 4,6. Yang 4,1 menjadi 1,4. Berarti X menjadi Y, Y menjadi X. Jadi ini AX, Y itu menjadi A aksen Y, X. Oke. Jadi kita sudah punya tiga rumus. Sekarang kita lanjutkan dengan refleksi yang keempat. Refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kalau tadi Y sama dengan positif X ya. Kita akan lihat. Kita rubah dulu lagi ini biar kita bermain-main dengan koordinat kartesius dengan bangun segitiga ini. Kita akan lihat ya. Ya, kalau ini Y sama dengan negatif X.
Nah, kita akan lihat bagaimana hasil bayangan atau bayangan hasil refleksi dari segitiga ini terhadap ini garis Y sama dengan negatif X. Kalau dia positif berarti dia ke kanan ya, miringnya ke kanan. Kalau ini miringnya ke kiri. Oke, kita lihat hasil bayangannya. Jadi seperti ini ya. Pada ini cerminnya, berarti ini hasil bayangannya atau bayangan hasil refleksinya. Jadi yang A7,1 itu menjadi negatif 1, negatif 7. Yang B3,4 menjadi negatif 4, negatif 3. Yang 2,0 menjadi 0, negatif 2. Nah, kira-kira ada yang menarik di sini ya. Jadi ini di samping bertukaran, jadi X menjadi Y, kemudian juga berubah tanda. Ya. X menjadi Y menjadi X, kemudian dua-duanya berubah tanda. Ini yang tadinya Y-nya 1 menjadi X, kemudian jadi negatif. Yang X-nya 7 menjadi Y7, kemudian jadi negatif. Sehingga kita lihat kesimpulannya. Baik, jadi ini ya. A, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, itu menghasilkan bayangan A aksen negatif Y, negatif X. Oke, kita lanjutkan. Sekarang refleksi yang kelima. Masih dengan segitiga warna hijau ini, kita ubah lagi posisinya. Ini. Oke, refleksi terhadap titik asal 0,0. Jadi ini titik asalnya 0,0 ya, yang warna pink ini. Kita akan lihat bagaimana yang titik A7,1 apakah dia akan berubah. Yang 6,2 ya, kita sudah geser. Kita lihat hasil bayangannya. Ini dia. Jadi yang A 6,2 menjadi A aksen di sini itu negatif 6, negatif 2. Kemudian titik B yang 5, negatif 2 itu menjadi B aksen negatif 2, positif 2. Kemudian C yang 2,0 itu menjadi C aksen negatif 2,0. Nah, kira-kira apa yang menarik di sini untuk kesimpulannya, untuk rumusnya? Oke, yang X berubah tanda, yang Y-nya juga berubah tanda. Jadi posisinya tetap X, Y, tetapi dua-duanya berubah tanda. Oke, lihat ini. Ya, ini dia. A aksen A X, Y ketika direfleksikan terhadap titik asal O 0,0 itu menghasilkan bayangan A aksen negatif X, negatif Y. Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang terakhir untuk refleksi adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Jadi ini. Y sama dengan X, Y sama dengan H. Dalam artian bahwa ini tergantung hanya ya. Kalau ini hanya sama dengan negatif 2, maka cerminnya ada di sini. Sekarang kita akan ubah gambarnya. Kita coba lagi dengan gambar ini. Kita akan lihat bagaimana hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Oke, kita lihat hasil bayangannya. Titik A yang tadinya 6,2, ini hasilnya dari titik A 6,2 menjadi 6, negatif 6. Oke, ini di sini. Jadi A aksen 6, negatif 6. Kemudian B 1, negatif yang 1,3 menjadi B aksen 1, negatif 7. Kemudian C 3, negatif 1 menjadi 3, negatif 3. Kira-kira apa yang menarik di sini? Adakah koordinat yang tidak berubah? Ada ya. Jadi ini X-nya tidak berubah. Yang berubah adalah Y-nya. Y yang tadinya 2 menjadi negatif 6. Nah, hubungannya dengan ini berarti 2 dikali berapa? Kali 2 tambah 2. Ya kan? 2 kali 2, 4. Tambah 2. Sorry. Kita akan lihat di sini. Ya, daripada salah, kita lihat saja langsung di sini. Jadi AX, Y ketika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasil bayangannya adalah A aksen X. Jadi X-nya tetap tadi. Kemudian Y-nya itu 2H kurang Y. Jadi 2 kali H. H-nya kan negatif 2 ya. Jadi negatif 2 kali 2 itu negatif 4.
dikurang Y-nya 2 berarti hasilnya negatif 6. Jadi ini ya. Kalau ini coba kita cari X-nya 1 tetap, kemudian 2H, 2 kali negatif 2, negatif 4, kurang Y, kurang 3. Negatif 4 kurang 3 itu hasilnya negatif 7. Ya. Kemudian yang ini 2H, 2 kali negatif 2, negatif 4, kurang negatif 1 atau tambah 1. Berarti hasilnya negatif 3. Jadi ini rumusnya. Baik, paham ya? Sekarang kita akan lihat bagaimana dengan ini. Kita akan lanjutkan. Jadi ini rumusnya, rumus yang 6 tadi. Dari sini refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, refleksi terhadap titik asal 0,0, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Untuk refleksi terhadap sumbu X, ini rumusnya yang kita peroleh tadi. Jadi yang berubah hanya Y-nya berubah tanda ya. Kemudian refleksi terhadap sumbu Y itu X yang berubah tanda. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X itu bertukaran. Jadi yang X menjadi koordinat Y, kemudian yang Y menjadi X. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, dia di samping bertukaran, dia juga berubah tanda dari negatif menjadi positif, positif jadi negatif. Kemudian refleksi terhadap titik asal 0,0 itu dia tidak berubah posisi, dia tetap X, Y tetapi berubah tanda dari positif menjadi negatif dua-duanya. Kemudian yang terakhir refleksi terhadap garis Y sama dengan H. Ini rumus yang tadi. AX, Y itu bayangannya adalah A aksen X, 2 kali H. 2 kali H itu berapa garis Y yang ditentukan. Jadi kalau misalkan tadi kan di GeoGebra itu hanya 2 ya, negatif 2 ya. Jadi ini selalu dikalikan negatif 2. Oke, kemudian dikurangi Y. Baik, jadi ada 6 rumus umum untuk refleksi. Sekarang kita akan lihat untuk jenis transformasi geometri yang ketiga, yaitu rotasi atau perputaran ya. Nah, untuk perputaran kita akan lihat sama-sama mulai dari pengertiannya. Ini rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dalam matematika yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Jadi seperti ini ada ilustrasinya. Jadi ini titik, ini pusat rotasinya, kemudian sudut rotasinya ini, kemudian ini hasil rotasinya dari yang ini seperti ini hasilnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama bagaimana sifat-sifat dari rotasi. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Ya. Kemudian, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Bayangan bangun cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Oh iya, ada kesalahan pengetikan di sini ya. Seharusnya ini jadi sifat dari refleksi. Jadi kita akan koreksi setelah ini ya. Oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana aplikasi GeoGebra untuk rotasi. Seperti biasa, kita menunggu beberapa saat. Oke, jadi ini rotasinya. Rotasi juga sama dengan refleksi, ada 6 ya. Yang pertama rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Kemudian rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Kemudian yang di sini yang berwarna merah ini
Ini sama rotasinya, tetapi pusat rotasinya yang berbeda. Kalau di sini pusat rotasinya 0,0, kalau di sini pusat rotasinya A, B. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kita mulai dari rotasi 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ke kanan ya. Oke. Ini titik pusatnya di 0,0. Kita akan lihat bagaimana bayangannya. Ini dia. Jadi yang tadinya 3,0 ini berputar sejauh 90 derajat searah jarum jam. Itu A aksennya menjadi 0,-3. Demikian seterusnya B 8,-4 menjadi -4,-8. Ini kalau kita rubah titiknya dia juga pasti akan berubah ya. Coba kita rubah mungkin ke sini, dia juga pasti akan berubah. Oke, jadi kalau kita lihat titik A yang tadinya 3,0 itu menjadi A aksen 0,-3. Kemudian 6,-3 menjadi -3,-6. C yang 6,1 menjadi C aksen 1,-6. Jadi apa yang menarik di sini? Apa yang berubah? Oke, jadi Y-nya menjadi X, kemudian X-nya menjadi Y, tapi berubah tanda. Kita akan lihat apa benar. Ya, jadi A, X, Y itu dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Itu bayangannya adalah Y, -X. Jadi berubah posisi. Kemudian untuk Y itu dia berubah tanda. Dia menjadi X tapi berubah tanda. Oke, itu untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam di pusat 0,0. Sekarang kita akan lihat bagaimana 90 derajat tapi berlawanan arah. Jadi kalau tadi searah jarum jam ke kanan, dia ke kiri. Kita akan lihat sama-sama hasil bayangannya seperti ini. Jadi ke kiri ya. Jadi 90 derajat berarti ini sudut siku-siku. Jadi hasil bayangannya 3,0 menjadi 0,3, 6,-3 menjadi 3,6, kemudian 6,1 menjadi -1,6. Apa yang menarik? Ya, berubah posisi, kemudian X-nya berubah tanda. Kita lihat sama-sama. Oh, Y-nya berubah tanda ya. Jadi A, X, Y setelah dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0 itu menghasilkan bayangan titik A aksen negatif Y, X. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga masih dengan pusat 0,0. Kita lihat bagaimana rotasi searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan pusat 0,0. Kita akan lihat kalau 180 derajat berarti dia putarannya membentuk garis lurus ya. Kita akan lihat, kita coba rubah dulu posisi titiknya. Mungkin di sini, ini ke sini. Kita akan lihat bayangannya. Nah, ini dia. Ini rotasinya membentuk garis lurus. Jadi yang A 2,-1 itu menjadi A aksen negatif 2,-1. Kemudian 5,-2 menjadi -5,2. Kemudian 5,3 menjadi -5,-3. Nah, apa yang menarik? Ya, X-nya tetap tidak berubah posisi, hanya berubah tanda. Y-nya juga tetap, dua-duanya berubah tanda. Kita lihat. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kenapa yang berlawanan jarum jam tidak dibuatkan? Karena memang hasilnya pasti akan sama karena dia 180 derajat ya. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana rotasi 90 derajat searah jarum jam tapi pusatnya di A, B. Nih. Kita rubah lagi. Ini pusat rotasinya kita akan lihat. Ini di -3,-1. Ini kalau kita rubah juga boleh. Ini dia juga pasti akan berubah. Oke, kita akan lihat bagaimana hasil atau bayangan hasil rotasi dari segitiga ABC ini terhadap searah sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di A, B. Kita lihat bayangannya. Jadi ini dia. Searah jarum jam ya, ke kanan. Jadi
yang 2,1 menjadi 0, negatif 5. Ini 0, negatif 5. Kemudian yang B 5, negatif 2 menjadi negatif 3,8. C 4,3 menjadi 2, negatif 7. Ini tidak ada tanda-tanda yang bisa kita ambil dengan berubah dengan yang tidak ya. Jadi kita langsung lihat saja kesimpulannya, ya ini pantas saja ada rumusnya. Jadi AX, Y itu setelah dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat A, B, dalam hal ini adalah pusatnya negatif 2, negatif 1, itu hasil bayangannya adalah A aksen Y kurang B tambah A. A dan B ini yang ini ya, jadi ini A nya negatif 2, B nya negatif 1. Kemudian koma negatif X tambah A tambah B. Jadi kalau kita lihat Y kurang B, ini Y kurang B, ini 1 kurang negatif 2 berarti 3. 3 tambah negatif 1 itu harusnya 2 ya. Kok bisa 2 kurang 1 kurang B, 1 kurang 1 2 tambah A ya, 2 kurang 2 itu 0. Kemudian ini negatif X berarti negatif 2 tambah negatif 2 berarti negatif 4, kemudian tambah B negatif, oh iya betul, positif 4 tambah negatif 1, positif 4 negatif 4 sorry negatif 4 tambah negatif 1 itu negatif 5. Oke, jadi ini rumusnya. Nanti sebentar kita akan lihat ya, rumusnya kita kumpulkan di satu slide. Oke, kita lanjutkan sekarang ke rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B. Titik pusatnya 3,5 kok tidak muncul ya. Kita lihat saja bayangannya. Jadi ini bayangannya. Jadi 2,1 menjadi negatif 3,6, 5, negatif 2 menjadi 0, negatif 3, kemudian 4,3 menjadi negatif 5, negatif 4. Di kesimpulannya ini juga ada rumus pasti karena memang agak panjang ya, tidak ada tanda yang bisa kita buatkan kesimpulannya. Jadi di sini AX, Y setelah direfleksikan sebesar 90 dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi A, B, ini hasil bayangannya adalah A aksen negatif Y tambah A tambah B, kemudian koma X kurang A tambah B. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk yang terakhir, yaitu rotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B. Kita rubah dulu titiknya, mungkin ke sini juga kita. Oh ini titik oh ini titik pusatnya. Kenapa? Itu juga menjadi titik pusat rotasinya di 5, negatif 2, kebetulan sama. Coba kita rubah ya, kita rubah mungkin di sini. Oke. Kemudian bayangannya menjadi dari 2 menjadi 2,1 menjadi 2, negatif 7, kemudian 5, negatif 2 menjadi 2, negatif 7 juga. Sisi B aksennya 2, negatif 7, hanya 2, negatif 7. Oh, ini 1, negatif 4. Ada yang berubah di sini. Ini salah ya. Nanti kita akan perbaiki. Tapi kita tidak bisa langsung perbaiki di sini. Nah, kesimpulannya adalah ini. A aksen sama dengan A aksen itu negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B. Ini tidak mempengaruhi. Yang ini pengaruhnya hanya di bentuk dari hasil rotasinya ya. Oke. Kita akan
tutup ini untuk rotasi. Jadi rotasi ada 6 rumus seperti refleksi tadi ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita akan lanjutkan dengan rumus umum untuk khusus untuk rotasi ada 6 tadi. Kita lihat sama-sama. Jadi yang ini. Rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0. Itu rumusnya ini. X, Y menjadi Y, negatif X. Kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. AX, Y menjadi A aksen negatif Y, X. Kemudian rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0 itu menjadi X, Y. A aksennya menjadi negatif X, negatif Y. Kemudian rotasi 90 derajat searah jarum jam dengan pusat AB, maka hasil cerminannya adalah A aksen Y kurang B tambah A, negatif X tambah A tambah B. Kemudian rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat A, B, berarti A aksen negatif Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Dan yang terakhir rotasi 180 derajat searah jarum jam dengan pusat A, B, itu AX, Y, maka hasil bayangannya adalah A aksen negatif X tambah 2A, negatif Y tambah 2B. Oke, jadi itu 6 rumus untuk rotasi. Sekarang kita akan lihat selanjutnya materi untuk jenis transformasi geometri yang terakhir, yang keempat, dilatasi atau perbesaran ya. Jadi ini kita mulai seperti biasa, kita mulai dari pengertian. Pengertian ini kita lihat sama-sama. Dilatasi atau pembesaran atau perkalian merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, baik memperkecil ataupun memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dia hanya memperkecil atau memperbesar ya, seperti yang kita lihat di gambar ini. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi ya. Jadi ini faktor skala dilatasi itu K-nya, kemudian ini hasil dilatasi, jadi dari yang kecil menjadi besar, terus baliknya dari besar menjadi kecil. Oke, kita lihat sifat-sifat dari dilatasi. Jika K besar 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K lebih besar 0 dan kurang dari 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian jika K lebih besar negatif 1 dan kurang dari 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Dan yang terakhir, jika K kurang dari negatif 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Oke, seperti 3 jenis transformasi sebelumnya, untuk dilatasi juga kita akan lihat bagaimana aplikasi GeoGebra-nya untuk dilatasi ya. Oke. Kita menunggu beberapa saat. Tolong diingat baik-baik. Jadi kalau ini kita coba, jadi ini kita rubah, mungkin segitiganya kita rubah ya, sini ke sini. Kita akan lihat A-nya 1,4, B 5,1, C 5,5. Kita dilatasi dengan faktor 2. Ini bisa dirubah-rubah. Ini ya. Jadi boleh. Kemudian pusat dilatasinya di 0,0. Kemudian kita lihat bayangan hasil dilatasinya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat, ya wow, besar ya. Oke, jadi ini aslinya ini, kemudian diperbesar dengan faktor dilatasi atau skala dilatasinya 2, maka hasilnya ini. Jadi yang A tadinya 1,4 menjadi 2,8, kemudian B yang 5,1
Ini 5,1 menjadi 10,2. Kemudian C yang 5,5 itu menjadi 10,10. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lihat di sini? Dari 1 menjadi 2, 4 menjadi 8, 5 jadi 10, 1 jadi 2, 5 jadi 10, 5 jadi 10. Berarti kesimpulannya dikali 2 ya. Oke, jadi ini dikali 2 karena skala faktor skala dilatasinya ini pusat ini faktor dilatasinya 2. Jadi ini 1 kali 2 2, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 1 kali 2 2, 5 kali 2 10, 5 kali 2 10. Coba kalau ini kita rubah, misalkan ini 3, ini besar ya, berarti 1 kali 3 3, 4 kali 12, 4 kali 3 12. Maka ini rumusnya. Ini kalau kita sedikit ya, skalanya kita kasih taruh sedikit ya. Jadi ini misalkan ini gambarnya. Ini tergantung dari model gambarnya. Dia akan mengikuti ya. Oke, baik. Itu untuk dilatasi. Jadi untuk dilatasi hanya ada satu rumus sama seperti translasi. Dan seperti yang kalian lihat untuk pusat 0,0 itu P X, Y setelah didilatasi dengan faktor skalanya K, maka P aksennya menjadi K kali X, K kali Y. Jadi tinggal dikali dengan K faktor skalanya. Oke. Nah, sekarang untuk contoh soal. Karena tadi adalah jenis transformasi geometri yang terakhir, maka kita masuk di contoh soal untuk keempat jenis transformasi tadi. Ini contoh soalnya lebih kontekstual. Seekor nyamuk menempel pada bidang koordinat kartesius. Nyamuk tersebut mula-mula berada di titik A dengan koordinatnya 2,-4. Pertanyaan pertama, berapakah koordinat titik posisi nyamuk dalam hal ini A aksen setelah ditranslasikan sebesar T negatif 5,3? Jadi ini ya. Kemudian pada bagian B, jadi hasil dari translasi ini atau A aksen kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, yang ditanya berapakah koordinat titik posisi nyamuk atau A aksen-aksen, 2 kali aksen, berarti sudah hasil dari ini posisi awalnya, kemudian di bagian B ini posisi awalnya jadi ini, jadi A aksen. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu Y, maka ditanya A aksen-aksen. Selanjutnya dari posisi A aksen-aksen, artinya dari hasil bagian B itu dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi negatif 2,4, maka ditanya posisi lalat di titik A aksen-aksen-aksen ya. Kemudian yang terakhir, berapakah koordinat titik posisi nyamuk setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat dilatasi 0,0. Baik, kita lihat bagaimana bahasan yang ini. Kita mulai dari bagian A. Diketahui posisi awal nyamuk itu A 2,-4. Ditranslasikan sebesar negatif 5,3 ya. Jadi dari titik asal, titik awalnya atau posisi awalnya A 2,-4 itu artinya X-nya 2, Y-nya negatif 4. Kemudian besaran translasinya T negatif 5,3 berarti A-nya negatif 5, B-nya 3. Nah, di rumus tadi kalau dia translasi maka rumusnya adalah A aksen X tambah A, Y tambah B. Jadi kalau kita masukkan angkanya, X-nya 2 ditambah A-nya negatif 5. Kemudian Y-nya negatif 4 ditambah B-nya 3. Sehingga kalau ini kita operasikan, 2 tambah negatif 5 itu hasilnya negatif 3.
Kemudian negatif 4 ditambah 3 itu hasilnya negatif 1. Jadi koordinat posisi nyamuk setelah ditranslasikan sebesar negatif 5,3 atau sebesar vektor negatif 5,3 itu adalah A aksen negatif 3, negatif 1. Jadi setelah ditranslasikan dari posisi awal 2, negatif 4, nyamuk itu ditranslasikan sebesar vektor negatif 5,3, maka posisi nyamuk sekarang adalah di negatif 3, negatif 1. Oke, lanjutkan pembahasan. Di bagian B itu untuk posisi nyamuk saat ini kita ambil dari yang tadi ya, ini. Nah, sekarang untuk bagian B, posisi nyamuk saat ini berarti A aksen negatif 3, negatif 1. Nah, titik A aksen ini atau posisi nyamuk ini direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi A aksen negatif 3, negatif 1 artinya X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1. Nah, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka rumus yang digunakan adalah A, X, Y menjadi A aksen negatif X, Y. Jadi A aksen yang posisi awal tadi negatif 3, negatif 1 setelah direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan A aksen itu kita operasikan negatif 3 karena X-nya negatif 3, kemudian koma negatif 1 karena Y-nya negatif 1. Sekarang negatif kali negatif 3 berarti jadi positif 3. Negatif 1 kali negatif 3 ya, positif 3, kemudian ini negatif 1 tetap. Jadi koordinat titik posisi nyamuk setelah direfleksikan terhadap sumbu Y adalah A aksen 3, negatif 1. Oke, jangan salah ya. Kalau ada pernyataan soal seperti ini berarti dia menyambung terus ya. Berbeda kalau misalkan di soal tidak ada kalimat selanjutnya direfleksikan. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada kata selanjutnya berarti direfleksikan atau ditranslasikan atau dia disesuaikan dengan soal. Oke. Sekarang bagian C. Diketahui posisi nyamuk saat ini adalah A2 aksen atau aksen 3, negatif 1. Dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan jarum jam dengan pusat rotasi negatif 2,4. Pusat rotasi negatif 2,4 berarti A-nya negatif 2, B-nya 4. Rumus yang digunakan itu A aksen Y negatif Y tambah A tambah B, kemudian X kurang A tambah B. Jadi kalau A aksen 3, negatif 1 berarti kita masukkan negatif 1 tambah negatif 2 karena A-nya negatif 2 tambah B-nya 4, jadi sini tambah 4, X itu 3 ya. Kemudian kurang A-nya negatif 2 ditambah B 4. Kita operasikan negatif 1 itu jadi positif 1. Positif 1 tambah negatif 2 itu negatif 1 ditambah 4 hasilnya adalah positif 3. Kemudian 3 kurang negatif 2 berarti 3 tambah 2 itu 5, 5 tambah 4 9. Jadi koordinat titik posisi nyamuk setelah dirotasikan sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi negatif 2,4 adalah A aksen 3 kali ya, karena ini sudah transformasi yang ketiga. Hasilnya adalah 3,9. Jadi posisi nyamuk sekarang ada di 3,9. Dan yang terakhir dari 3,9 posisi nyamuk saat ini itu didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3. Nah, kalau yang tadi dengan pusat dilatasi 0,0. Kalau yang tadi rumusnya kan tinggal dikasih kali ya. Skala dikasih kali dengan X, kemudian skala dikasih kali dengan Y. Jadi 3 kali 3 karena skalanya 3, ini skalanya 3, 3 kali 3, 3 kali 9. K-nya 3 kan? 3 kali 3 9, 3 kali 9 27. Jadi koordinat titik posisi nyamuk setelah didilatasi dengan faktor skala K sama dengan 3 dengan pusat dilatasi sama dengan 0 adalah A aksen 9,27. Jadi itu posisi nyamuk
setelah 4 kali mengalami transformasi. 4 kali dimaksud setelah ditranslasi, kemudian direfleksi, dirotasi, dan didilatasi. Nanti kalau misalkan kalian menemukan soal yang seperti ini, jadi caranya seperti itu ya. Titik posisi saat ini adalah posisi terakhir setelah transformasi sebelumnya. Tapi kalau soalnya tidak seperti ini, itu berarti ada titik yang harus ditranslasi, misalkan dengan vektor sekian, kemudian kembali lagi ke titik awal, itu direfleksikan terhadap apa mungkin, kemudian misalkan dirotasi, tapi dia tetap mulai dari titik awal kalau soalnya tidak seperti ini. Baik, oke, jadi sudah selesai materi untuk transformasi geometri. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat bersiap-siap, selamat belajar untuk menghadapi penilaian akhir semester ganjil ya. Tetap semangat meskipun masih dengan waspada COVID, karena kita memang masih dalam pembelajaran tatap muka terbatas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.